sudah terhubung secara virtual bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Selamat pagi Pak Mahfud, apa kabar Pak? Selamat pagi, Syarifah Rahma. Sehat saya, alhamdulillah sehat ya. Kamu sehat kan? Sehat tentunya Pak Mahfud. Pak, untuk update terkait dengan nilai penagihan aset BLBI sendiri, sejauh ini kan memang targetnya adalah sebesar 110 triliun rupiah begitu. Nah, hingga saat ini seperti apa Pak untuk update-nya? Lumayan lah, kalau kamu mau tanya jumlah uangnya, saya bisa menyebut uang yang sudah kami kumpulkan sekarang itu 313 miliar 945 juta 930.844 rupiah. Jadi 314 miliar ya jumlahnya. Yang sekarang sudah masuk ke akunnya Satgas gitu. Itu uang dalam waktu 5 bulan kita ada terlalu ribut sudah dapat uang segitu. Tapi lebih dari itu, Syarifah, kami juga mendapat 13 juta 123.614,346 meter persegi lahan tanah. Itu kalau dihektarkan lebih dari 1.312 hektar. Artinya kalau dihitung dalam uang dengan seluruh NJOP yang wajar, kira-kira kita dapat sudah lebih dari 1 T lah dalam waktu 5 bulan terakhir nih. Kami bekerja kan mulai Juli. Kepresnya Juni. Juli kami mulai kerja, lalu Agustus terus melakukan gebrakan penagihan begitu. Oke. Itu kalau mau update. Oke, kalau untuk panggilan sendiri begitu Pak kepada para obligor, kita ketahui juga sudah mulai masuk begitu ke tahap yang kedua. Tapi kalau kita berkaca di tahap yang pertama masih ada sejumlah obligor yang tidak merasa memiliki utang begitu untuk dalam kasus BLBI ini begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa sih Pak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, dan nanti untuk tahap yang kedua sendiri pemanggilannya seperti apa rencananya? Sebenarnya yang merasa tidak memiliki utang itu dapat dikatakan tidak ada ya, karena ketika dia bilang tidak punya utang gitu, tidak punya bukti bahwa dia tidak punya utang. Sedangkan kita punya bukti bahwa dia punya utang. Jadi semuanya itu punya utang dan kita akan tagih. Dulu yang tidak datang pada tahap pertama, tahap kedua datang gitu. Dan kita akan punya tahap-tahap berikutnya sampai nanti seluruh tindakan hukum yang dimungkinkan kita lakukan. Tindakan hukum yang utama adalah perdata, penagihan karena ini hutang. Lalu tindakan hukum yang kedua, kalau sudah agak-agak berbau pidana gitu, bisa kita mulai lagi nanti dari administratif, penghilangan hak-hak keperdataan. Misalnya apa? Dilarang nama-nama tertentu itu dilarang minta kredit ke bank, akunnya ditutup, perusahaannya ditutup, gitu, paspornya dicabut dan sebagainya. Itu langkah-langkah berikutnya lagi itu bisa loh menjadi tindak pidana korupsi, meskipun itu asalnya perdata. Kalau keperdataan itu yang sudah disepakati lalu dicuri lagi, itu korupsi namanya. Karena korupsi itu menurut undang-undang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, itu terpenuhi. Oleh sebab itu hati-hati gitu. Mari kooperatif dengan kami. Kalau memang merasa utangnya itu terlalu banyak yang ditetapkan oleh negara, hitung bersama-sama. Kan gitu aja. Adu dokumen. Kan cuma tinggal itu masalahnya. Gitu. Jangan bilang enggak punya utang, nunggu kalau Anda terus bilang begitu ya kita nanti kejar, kan gitu aja. Oke, berarti itu tadi ya strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah begitu untuk dalam upaya mengejar aset dari BLBI ini begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara target dari Presiden Joko Widodo kan disebutkan ya bahwa targetnya adalah akan selesai di tahun 2023 mendatang. Nah, ini kira-kira optimistiskah Pak terkait dengan target ini bisa dicapai begitu dari Kemenko Polhukam sendiri, seperti apa Pak? Saya terus terang tidak mau bicara optimis atau tidak optimis. Dan Kepres itu tidak menyebut harus selesai tahun 2023. Kepres itu hanya menyebut tim ini diberi tugas untuk sampai dengan tahun 2023. Nah, kalau nanti masih ada sisa-sisa belum selesai, ya ada langkah baru kan tentunya. Kepres bisa diperbarui
mengangkat orang lain yang baru dan seterusnya itu kan bisa saja gitu. Tetapi kita akan berusaha keras gitu. Nah buktinya nih dalam waktu 5 bulan atau belum 6 bulan gitu udah dapat agak signifikan gitu ya dibandingkan dengan 22 tahun kita orang lari terus. Sekarang kita kejar semua sehingga kita sudah mulai dapat gitu. Dan kita tidak main-main ya. Kalau dulu kan yang dihadapi hanya dirjen atau badan ad hoc gitu, bisa berkilah gitu. Badan ad hoc-nya dimain-mainkan, badan ad hoc-nya bubar, urusannya bubar kan gitu. Dirjen kalau direkturnya yang ngurus arsip, ngurus pembukuan dan sebagainya dipindah karena naik pangkat, karena pindah tempat, itu penghitungan mulai lagi dari depan. Nah sekarang nggak boleh ada begitu lagi. Ini sudah kuat institusinya melibatkan 8 kementerian. Sehingga kalau Anda mau main-main di satu kementerian, tidak mungkin bisa main-main di kementerian yang lain juga. Sehingga ibarat jaring, ini tidak mudah ditembus ya, tim Satgas ini. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.